Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik dan sehat ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita selalu nikmat sehat sehingga kita bisa belajar di dalam kelas secara terus-menerus dengan lancar. Amin Allahumma amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta salah satu dari kalian ada yang bersedia untuk memimpin doa. Siapa yang mau? Boleh perempuan, boleh laki-laki. Siapa yang mau? Iya, silahkan Abrar pimpin doa. Amin. Terima kasih Abrar. Ibu amati kondisi kelas masih belum kondusif. Ayo sekarang silahkan rapikan posisi duduk kalian. Ya, cari tempat duduk dan posisi duduk yang nyaman agar pembelajaran kita dapat berlangsung dengan lancar. Oke. Yang ada sampah di kolong mejanya, silahkan diambil, kemudian disimpan. Setelah pembelajaran selesai, dibuang ke tempat sampah. Oke, sudah ya. Sekarang, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Siapa yang dipanggil namanya, silahkan angkat tangan. Tidak usah bersuara dan tidak usah bercanda. Mengerti? Bagaimana Hafiz? Mengerti atau tidak? Jangan bercanda ya. Oke. Muhammad Hafiz Lutfi hadir. Ade Rafid Abrar hadir. Abdul Qais hadir. Sania Bunga. Oke, ada Pinky Lucy, ada Rafa Bashira hadir. Genta Sasongko hadir. Oke, semuanya hadir ya. Ibu akan memberikan motivasi untuk kalian agar kalian lebih memaknai apa itu menuntut ilmu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja," barang siapa yang keluar dari rumahnya, fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya. Keluar di sini bukan semata-mata hanya keluar dari rumah, tapi keluar dari rumah ada tujuannya, yaitu untuk menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, maka ia dikatakan, maka orang yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu dikatakan sebagai orang fisabilillah, atau orang yang berada di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang lagi ke dalam rumahnya. Hadis rawahu Tirmizi. Maka berbahagialah kita semua karena kita termasuk ke dalam orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Kita adalah orang fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah, karena kita sedang melakukan proses belajar di dalam kelas. Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat pelajaran pada pertemuan sebelumnya? Iya, silahkan Siti Duria. Iya, materi pelajaran pada pertemuan sebelumnya membahas tentang perjuangan Rasulullah di Madinah. Salah satu dari yang laki-laki ada yang menyimpulkan pelajaran kemarin? Ya, silahkan Kois. Iya, benar. Ibu beri tambahan bahwa pertemuan sebelumnya perjuangan Rasulullah SAW di Madinah dimulai ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Strategi dakwah yang digunakan Rasulullah amatlah cerdas.
Karena pada saat itu Rasulullah mampu mengubah masyarakat yang tidak mempunyai peradaban, yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, menjadi masyarakat yang memiliki dan menjunjung tinggi nilai peradaban. Rasulullah mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang penuh dengan keilmuan, dan Islam disyiarkan dengan sangat kuat di sana. Sekarang Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kompetensi dasar yang pertama, meyakini bahwa perintah menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, memiliki semangat keilmuan untuk menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait yang menjelaskannya. Yang ketiga, menganalisis semangat keilmuan, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengamalkannya kepada sesama. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui metode ceramah, siswa dapat mengetahui dalil menuntut ilmu. Yang kedua, melalui metode ceramah, siswa mampu mengetahui hukum menuntut ilmu. Yang ketiga, melalui metode diskusi, siswa mampu mengetahui dan bertukar pikiran kepada teman sesama untuk mengembangkan ilmu yang dipunyainya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertamanya kepada Nabi Muhammad SAW berupa surat Al-Alaq ayat 1-5, di sini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Firman-Nya, Iqra, bacalah. Membaca di sini kita dapat maknai bahwa membaca adalah proses pembelajaran. Maka dari itu kita bisa memaknai bahwa wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah perintah Allah untuk belajar, untuk membaca kepada umatnya. Kemudian, hukum menuntut ilmu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain di sini Allah mewajibkan umat Islam untuk menuntut ilmu, yaitu terkait ilmu-ilmu agama. Dan kedua, hukum menuntut ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu keduniawian, seperti ilmu komunikasi, ilmu sastra, dan sebagainya. Kita boleh-boleh saja menuntut ilmu keduniawian, karena kita hidup di dunia dan kita membutuhkan ilmu. Tapi kita harus mengutamakan ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu tentang Islam. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Ibu akan menjelaskan tentang 7 keutamaan orang yang menuntut ilmu. Boleh semuanya dibuka buku halaman 159. Ayo dikeluarkan. Oke, sudah. 7 keutamaan orang menuntut ilmu. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diberikan pahala yang besar pada hari kiamat. Yang ketiga, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Yang keempat, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Yang kelima, diberikan pahala seperti orang berjihad di jalan Allah. Yang keenam, merupakan sedekah yang paling utama. Yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan jalannya menuju surga. Oke. Sekarang sudah dibuka semuanya. Salah satu dari kalian Ibu minta ada yang membaca surat At-Taubah ayat 122. Iya, silahkan Rafa, boleh dibaca. Insyaallah, terima kasih Rafa. Jadi, kita bisa simpulkan ayat Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 122, yaitu Allah memerintahkan kita semua untuk menuntut ilmu, berperang untuk menuntut ilmu. Ketika umat muslim turun untuk berperang ke medan perang,
tidak semuanya yang harus turun ke sana. Sebagian saja. Sebagiannya lagi, masuklah ke dalam kelas. Masuklah ke dalam majelis-majelis ilmu. Tuntutlah ilmu di sana. Kemudian dalam hadis terkait menuntut ilmu juga dijelaskan. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sampai-sampai orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh seluruh makhluk di dunia. Salah satunya hatta haitanu fil bahri, makhluk yang di dalam laut berdoa untuk orang yang menuntut ilmu. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Sekarang ibu minta kalian membuat kelompok, 5 kelompok. Tadi di absen itu ada 30 jumlahnya. Buat 5 kelompok berarti satu kelompok 6 orang. Iya, kenapa Pinky? Iya, boleh, siapa aja. Anggotanya kalian pilih sendiri ya. Oke. Baik, sudah terbentuk kelompoknya semua? Masya Allah, rapih ya, cepat ya gerak kalian. Sekarang diskusikan tentang keutamaan atau ciri-ciri orang yang menuntut ilmu. Diskusikan bagaimana ciri-ciri atau sifat, karakter yang bisa kalian ambil ketika orang itu menuntut ilmu dan menjadi orang yang berilmu. Deskripsikan seperti apa. Oke. Ditulis di kertas. Nanti perwakilan kelompok itu maju satu-satu dan mempresentasikan. Diskusi telah selesai. Sekarang silahkan masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Satu orang aja masing-masing kelompok. Alhamdulillah, presentasi telah selesai. Give applause buat semuanya. Masing-masing kelompok tadi udah bagus dalam mempresentasikan, baik dari segi pembicaraannya, segi presentasinya, isi materinya, dan semuanya udah bagus. Tapi ada satu kelompok saja yang ibu pilih untuk menjadi kelompok terbaik dalam presentasi pertemuan ini. Kelompok yang ibu pilih adalah kelompok Sania Bunga. Ini Sania, silahkan diambil. Baik, sekarang ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini dari awal sampai akhir. Anak-anak, ketika seorang guru masuk ke dalam kelas, alangkah baiknya kalian sudah mendapatkan posisi terbaik kalian untuk belajar. Seperti tadi masih ada yang belum rapih duduknya. Besok silahkan rapihkan tempat duduknya, cari posisi duduk yang nyaman sebelum seorang guru masuk ke dalam kelas ya. Kemudian yang kedua, untuk kebersihan. Silahkan utamakan kebersihan, karena kebersihan itu merupakan salah satu faktor kenyamanan dalam beraktivitas. Paham semuanya? Kesimpulan untuk materi hari ini yaitu perlu diketahui bahwa ilmu itu adalah sumber kehidupan. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Dengan ilmu, jarak yang sangat jauh akan terasa dekat. Dengan ilmu juga, waktu yang sangat lama akan terasa singkat. Dengan ilmu, pekerjaan yang sangat berat akan terasa menjadi ringan. Maka dari itu anak-anak, jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebelum penutup, ibu minta kalian mengerjakan tugas untuk pertemuan selanjutnya.
carilah contoh keteladanan orang-orang yang berilmu dalam Islam. Iya, Pinky mau bertanya apa? Contohnya siapa? Contohnya itu Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan lain semacamnya. Paham? Ayo silahkan bertanya sebelum ibu tutup. Iya, Abrar bertanya apa? Iya, kalian boleh mencari sumbernya dari mana saja. Tapi di dalam tugas kalian harus mencantumkan kalian itu dapat dari mana. Dan itu dinamakan sebagai sumber atau referensi. Baik, sampai di sini siapa yang ingin bertanya terkait materi pelajaran pada hari ini tentang menuntut ilmu? Ada lagi yang mau bertanya? Bertanya tentang materi hari ini boleh, tentang tugas yang belum dimengerti juga boleh. Silahkan, yang perempuan, yang laki-laki bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, ibu akan bertanya. Coba tolong jelaskan Hafiz, tugas untuk pekan selanjutnya itu apa? Oke, berarti Hafiz memperhatikan. Baik anak-anak, sebelum ibu tutup pembelajaran pada hari ini, salah satu dari kalian ada yang memimpin doa. Ibu mau yang perempuan? Iya, silahkan Pinky dipimpin. Amin. Baik anak-anak, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan yang ibu ucapkan pada hari ini, karena kesalahan itu pasti datang dari ibu dan kebenaran hanyalah datang dari Allah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya tugasnya. Yang belum lengkap catatannya silahkan dilengkapi. Terima kasih. Dadah.